Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku di channel Sancaka Taktikal. Oke teman-teman, kali ini aku mau kasih edukasi ke kalian tentang apa sih perbedaan, kelebihan, serta kekurangan dari macam-macam jenis senapan. Oke, yang pertama kita harus bahas dulu nih apa aja jenis-jenis senapan ya teman-teman ya. Senapan itu sendiri dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama itu ada uklik, yang kedua ada PCP, yang ketiga ada gejluk teman-teman ya. Nih di depan aku udah ada contoh-contoh dari jenis-jenis senapan sendiri. Kita kupas tuntas satu persatu tentang senapan-senapan yang ada di depan aku sekarang ini ya teman-teman. Oke, yang pertama yang udah ada di depan aku ini namanya senapan angin gejluk ya. Kenapa dinamakan senapan angin gejluk? Karena pengisian anginnya itu bisa dengan cara digejlukkan ke tanah. Kalau kalian masih bingung digejlukkan itu apa, digejlukkan tuh kayak dihantamkan gitu ya teman-teman ke tanah, jadi nanti anginnya tuh masuk ya. Semakin keras kalian menghantamkan ke tanah, maka angin yang masuk juga semakin banyak gitu. Untuk senapan gejluk sendiri itu selain bisa diisi angin dengan dihantamkan, bisa juga melalui pompa ataupun kompresor. Di sini ada drat pengisian anginnya, ini sudah include mini coupler juga ya untuk di unit ini. Itu kelebihannya dari senapan angin gejluk. Jadi kalau kalian berburu ke hutan itu bisa pakai 2 metode cara pengisian anginnya ya, bisa dengan digejlukkan ke tanah ataupun bisa juga membawa pompa, dipompa juga bisa teman-teman ya. Untuk senapan ini sendiri beratnya tuh di kisaran 3 kg, jadi nggak terlalu berat ya, untuk berburu itu masih aman banget teman-teman ya. Terus ini mempunyai setelan grendel di belakang untuk mengatur tekanan powernya. Nah untuk kelebihan yang lain, senapan gejluk ini juga tidak memerlukan untuk pengisian anginnya tidak perlu berulang-ulang karena dia bisa diisi di stok anginnya itu dengan pompa, atau kalau kalian nggak bawa pompa nih tetap masih bisa digunakan karena ini pengisian anginnya bisa digejlukkan ke tanah. Jika dilihat dari segi powernya, senapan ini tuh memiliki power yang lumayan bagus ya. Tapi selain di kelebihan-kelebihan yang tadi udah aku sebutin, senapan ini juga tetap ada kekurangannya teman-teman ya. Untuk berat yang tadi 3 kilo itu sebenarnya bukan berat banget ya, tapi kalau kalian berburu yang jauh ke dengan medan yang sedikit curam itu memang PR banget untuk bawa ini karena lumayan berat kalau di medan yang seperti itu teman-teman ya. Terus kemudian pemompaan yang tidak dilakukan secara bertahap bisa membuat karetnya itu juga rusak. Jadi ini tuh aman bangetnya itu kalau kalian setelah pemakaian itu tetap diisi angin ya teman-teman. Nggak penuh nggak apa-apa, tapi yang penting tidak kosong supaya awet juga unitnya. Oke lanjut, yang kedua ini aku mau bahas yang udah di depan aku, ini senapan angin uklik ya. Kenapa dinamakan uklik? Karena uklik ini pengisian anginnya cuma bisa dilakukan dengan memompa, pemompanya itu dengan tangan teman-teman ya. Jadi ciri khasnya uklik itu di bagian sininya itu pasti ada potongan kayak gini. Ini tuh bisa dibuka ya untuk pengisian anginnya tuh lewat sini, tapi aku nggak kuat untuk mencontohkan jadi nggak apa-apa. Gitu aja. Ciri khas yang lain adalah dia itu polosan atasnya seperti ini ya. Ya jadi ini nanti ada yang ada visirnya, ada juga yang enggak. Kalau enggak bisa dipasangin teleskop di rel-relnya ini teman-teman. Terus untuk uklik sendiri itu belum support magazin ya. Apa sih magazin itu? Magazin itu tempat peluru yang bisa mengisi lebih dari 1 peluru. Jadi kalian ketika nembak itu bisa lebih dari 1 tembakan. Tapi uklik ini belum support ya teman-teman. Uklik ini untuk pemula tuh cocok banget ya, apalagi kalian masih tahap-tahap belajar belajar berburu, itu masih amannya tuh pakai yang ini memang karena minim resiko ya. Pemompanya juga manual, jadi ketika kalian berada di tengah-tengah hutan dan nggak bawa pompa tuh, kalau kalian bawa uklik tuh aman banget karena pengisian anginnya tuh cukup bermanfaat dengan manual.
Selain pengisian dayanya yang manual, pompa ini juga ringan banget teman-teman ya. Jadi kalau dibawa buat berburu tuh masih aman ya, masih tidak terlalu memberatkan diri. Jadi kalau medannya dia lumayan ekstrim, kalau pakai ini tuh masih bisa lah, masih ringan gitu. Itu kelebihannya. Terus kecepatan pelurunya sendiri itu ada di 500 sampai 800 fps. Tuh udah lumayan banget ya senapan uklik ini. Ini bisa untuk berburu buruan kecil seperti burung, apalagi yang kecil-kecil. Pokoknya yang small game tuh pakai uklik itu masih aman banget ya. Oke, setelah membahas kelebihan dari senapan uklik, sekarang kita bahas kekurangannya. Pasti punya kekurangan ya, setiap unit senapan itu pasti punya kekurangan teman-teman. Salah satunya kekurangan selamanya. Salah satunya kekurangan di senapan uklik ini adalah dia itu karena belum support pompa, jadi pengisian anginnya masih manual, tuh capek banget ya. Jadi semakin kalian memompa berkali-kali itu juga semakin berat juga pompanya, itu menguras banyak tenaga. Kalau pompa itu kan tidak perlu banyak tenaga ya, dan bisa nyetok angin. Kalau ini tuh nggak bisa, jadi setiap satu kali tembakan kalian juga harus memompa lagi ya. Banyaknya pompa itu cuma bisa digunakan untuk satu kali tembakan aja, nggak lebih. Jadi terkesan sedikit lelah dan harus sabar ya teman-teman ya. Tapi untuk pemula ini masih disarankan banget karena aman. Terus kemudian selain itu kelemahannya juga dia itu kecepatan pelurunya rendah. Kecepatan peluru senapan uklik ini lebih rendah dibandingkan kecepatan peluru pada PCP ataupun gejruk teman-teman ya. Jadi untuk ini memang disarankan untuk pemula. Tapi kalau kalian udah udah mahir untuk berburu, sebaiknya, biasanya sih udah jarang banget ya orang itu minat uklik, karena ya tadi untuk pengisian anginnya ya lebih capek gitu, lebih harus sabar. Tapi secara kelebihan juga masih ada, dia lebih ringan, lebih tidak aksesorisnya tuh tidak banyak, jadi masih aman banget buat kalian yang berburu. Terus di medan-medan yang tidak mudah, karena kan berburu juga nggak mungkin kalian bawa senjata aja kan, pasti bawanya tuh lebih dari senjata tuh. Tapi kalau orang yang sudah mahir untuk berburu pastinya udah nggak milih uklik teman-teman ya. Oke, yang terakhir kita bahas senapan angin PCP ya. Ini yang paling banyak diminati sama para bedilers ya teman-teman ya. Orang-orang tuh lebih menyukai senapan angin jenis PCP ini karena ya satu, dia lebih ringan, yang kedua dia juga untuk pengisian anginnya juga lebih praktis. Terus dari model-modelnya juga lebih bagus-bagus ya teman-teman ya. Untuk senapan PCP ini yang menjadi ciri khas khususnya adalah untuk pengisiannya dia sudah pasti pakai pompa ataupun kompresor. Di sini ada drat pengisian anginnya. Ini belum include mini coupler ya kalau yang unit ini. Jadi ini harus nambah mini couplernya untuk bisa diisikan angin. Yang kedua, dia sudah beberapa unit itu sudah support magazine. Jadi sudah aman banget buat kalian yang berburunya itu untuk supaya nggak capek gitu loh, ganti-ganti peluru terus. Jadi sudah support magazine, sudah aman banget. Terus untuk dipasangin tele itu sudah ada reel telenya di sini, ini ukuran 11. Kemudian dari segi desainnya juga lebih menarik ya daripada gejluk ataupun uklik. Senapan ini sering dijuluki sebagai senapan angin yang premium ataupun eksklusif ya teman-teman, karena memang banyak banget peminatnya PCP ini. Kemudian untuk kecepatan peluru FPS-nya ini lebih tinggi dari jangkauan dan lebih jauh pula ya. Jadi cocok banget untuk buruan-buruan yang sedikit ekstrim cara berburunya ya. Kayak misalkan kalian sudah
sudah mahir dalam berburu tuh pasti orang-orang carinya tuh pasti PCP ya. Jarang banget orang-orang tuh minat di gejruk ataupun di uklik ya. Pasti mereka lebih minat carinya di PCP. Beberapa unit PCP juga ini sudah support big game ya. Biasanya orang-orang tuh kalau udah mahir berburu pasti carinya yang PCP tapi dia sudah support big game. Big game itu untuk buruan-buruan besar teman-teman ya. Jadi aman banget kalau misalkan dia udah PCP dan support buruan besar, itu pasti banyak banget peminatnya. Di toko kami juga yang lebih banyak sold out itu yang jenis PCP ya. Jarang banget orang itu minat di gejluk ataupun di uklik ya. Kalau uklik sudah pasti dia pasti pemula, karena memang untuk belajar berburu itu memang orang-orang lebih pro ke uklik. Selain lebih mudah cara pengisian anginnya, dia juga untuk aksesoris juga tidak sedetail PCP ini ya. Kalau PCP aksesorisnya banyak banget teman-teman. Setiap kalian pembelian unit di kami itu sudah include bonus-bonus yang menarik ya. Nanti bonusnya bisa dituliskan editor aku di sebelah sini. Itu bonus pembeliannya. Tapi kalau kalian beli PCP ini, kalian bisa juga full set, yang mana nambah aksesoris-aksesoris yang penting banget untuk si PCP ini. Nanti ada hitungannya sendiri. Untuk info harga dan pemesanan kalian bisa langsung aja hubungi nomor-nomor admin yang ada di deskripsi box teman-teman ya. Terus untuk kekuatan anginnya ini ada di 2700 PSI, tapi untuk amannya kita menyarankan di 2500 PSI aja teman-teman ya. Apakah boleh sih diisi lebih dari 2500? Kan maksimalnya 2700, boleh banget, tapi jangan keseringan supaya unitnya juga awet teman-teman ya. Jadi kami menyarankan di 2500 PSI aja untuk pengisian anginnya. Kemudian ketika kita melakukan pengisian angin di 2000 sampai 2500 PSI, kita bisa menggunakan itu untuk 40 sampai 50 kali tembakan tuh. Jadi kayak apa ya, menghemat tenaga banget teman-teman dibandingkan uklik ya. Dibandingkan uklik dan gejruk itu PCP emang banyak banget peminatnya. Karena memang kelebihannya sedetail itu ya, kelebihannya se-worth it itu. Kemudian kelebihan selanjutnya adalah senapan ini bisa disimpan dalam kondisi angin penuh, dengan catatan disimpan di tempat yang aman dengan suhu yang aman juga teman-teman ya. Namun ya kembali lagi, setiap unit pasti punya kekurangannya sendiri-sendiri. Untuk PCP ini sendiri kekurangannya adalah safety atau keamanan dari bahan atau konstruksi tabung angin, karena pengisian harus menggunakan pompa khusus ya. Jadi kayak ya bisa rawan banget bocor karena pengisiannya juga dari pompa teman-teman ya. Tapi itu kekurangan yang maksudnya dia 0,0 sekian persen terjadi ya. Jadi masih aman banget buat kalian yang minat untuk beli PCP. Nggak usah ragu, PCP itu lebih banyak kelebihannya teman-teman ya daripada kekurangannya. Oke, segitu dulu edukasi dari aku kali ini ya tentang macam-macam jenis senapan, kemudian kelebihan dan kekurangannya dan perbedaannya juga teman-teman. Kalau habis ini kalian mau check out juga bisa banget, di toko kami masih ready stock banyak banget teman-teman. Selain ini juga masih ada unit-unit yang lainnya. Untuk info pemesanan dan tanya-tanya harga, tanya-tanya spesifikasi, kalian bisa langsung hubungi nomor-nomor yang sudah disertakan di deskripsi box. Untuk pembayarannya kita bisa dengan dua metode, bisa dengan COD ataupun dengan transfer full ya. Untuk transfer full kita juga menyediakan rekening atas nama Rizky Zumar, hanya atas nama Rizky Zumar ya teman-teman ya. Nanti info rekeningnya juga akan disertakan di video ini. Oke, harapan kami semoga channel kami semakin maju, semakin selalu bisa menginspirasi kalian yang ada dimanapun, dan juga bisa meracuni kalian untuk membeli senapan-senapan di toko kami. Untuk kalian sobat sankers yang ada di rumah semuanya, semoga kalian selalu diberikan kesehatan, kelancaran rezeki dan keberkahan, serta dipermudah segala urusan teman-teman semua. Oke, segitu dulu edukasi kali ini. Aku pamit undur diri. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel Sancaka Taktika, dan nantikan video-video terbaru dari kami. Oke, segitu dulu. Salam satu laras. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.